Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rezeki Damuya dengan NIM 1930702046. Kelas Ilmu Politik B, mata kuliah Sosiologi Politik, dosen pembimbing Ibu Mariatul Kiptiah, Esos MASI. Langsung saja saya masuk dalam pembahasan tentang sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga, negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan. Mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat, hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik, bahkan sejak lahir sampai menjelang kematian. Untuk memperluas kekuasaan pengakuan diperlukan perpolitikan. Lanjut ke ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup kajian dalam sosiologi politik adalah sebagai berikut. 1. Tentang studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mesejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan Program Indonesia Pintar atau Program Indonesia Sehat. Dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan kajian sosiologi politik. 2. Studi tentang kekuasaan. Sebagai studi tentang negara, dalam peranannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan dengan cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memberikan kepercayaan. Contohnya yang bisa diambil misalnya saja adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat agar memperoleh suara atau dukungan. Lanjut ke pembahasan kedua, partisipasi politik, yang diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan. Secara teoritis, partisipasi politik yang ada di suatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara tersebut. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan minimum yang dilakukan oleh warga negara. Semakin banyak warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses politik, semakin berkualitas pula demokrasi di negara tersebut. Sejarah di awal tahun 1960-an, partisipasi politik dilakukan dengan baik di beberapa negara yang mulai mengalami proses demokrasi. Pemerintah dan politisi serta publik dan warga negara selalu mengadakan pertemuan dan kampanye yang bersifat terbuka, yang melibatkan kegiatan kepada khalayak masyarakat. Kegiatan kampanye model ini disebut konvensi, yang digunakan untuk memberikan ruang terbuka bagi warga negara yang akan terlibat dalam proses. Pemilihan publik pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an semakin tumbuhlah gerakan kelompok komunitas dan warga negara secara individual terlibat dalam partisipasi politik, lebih diwakili oleh opini publik dan kepentingan publik yang muncul. Opini publik kemudian menjadi institusi yang terlibat dalam partisipasi politik. Partisipasi politik menjadi berkembang melalui gerakan sosial baru yang dilakukan oleh kelompok. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu artikel UTS minggu lalu yang membahas tentang pilkada serentak di Indonesia. Pada tanggal 9 Desember 2020, Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Oku Timur, yang dilaksanakan secara demokrasi seperti pada umumnya oleh masyarakat dengan memilih pilihan yang mereka pilih. Kabupaten Oku Timur turut menjadi penyelenggara pilkada serentak 2020. Bersama 269 daerah lainnya, klimaks tahapan pilkada ini akan dimulai pada pencoblosan 9 Desember ini. Di bumi sebiduk sehaluan ada dua pasangan calon yang akan bertarung, yakni pasangan 1 Lanosin Hamzah Enos Adinugraha Purna Yuda. Paslon nomor urut 2 yakni Kolonel Ruslan dan Herli Sunawan.
Pada masa kampanye, titik-titik operasi kampanye sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau sering disebut KPUD dalam rapat koordinasi. Berlangsungnya rapat koordinasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Oku Timur bersama unsur terkait daerah ini, pihak Kamtipnas serta Bawaslu, partai politik, dan tim pemenangnya bertempat di Aula Bina Praja 2, Pemerintah Kabupaten Oku Timur. Lanjut ke hasil pilkada serentak di Oku Timur. Pada tanggal 9 Desember 2020, seluruh jajaran KPU Oku Timur melaksanakan monitoring, pemungutan, dan penghitungan suara di Kabupaten Oku Timur. Monitoring juga dihadiri oleh unsur Bawaslu, polisi, TNI, pemerintah daerah, serta dari KPU Sumatera Selatan. Dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di Kabupaten Oku Timur, pasangan calon bupati dan wakil bupati NSUDA telah mengklaim bahwa mereka telah unggul dan mengklaim kemenangan mereka dengan cara berselawat serta konversi pers dengan pendukung mereka. Tidak dengan paslon nomor urut 2, Ruslan dan Herli. Dengan sabar mereka menunggu hasil yang tepat oleh KPUD dalam wawancara koran Sriwijaya Post. Dan paslon 2 juga telah mengucapkan selamat atas klaim kemenangan paslon nomor 1. Mungkin itu saja hasil presentasi UAS dari saya. Kepada teman-teman, jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.